Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiansa. Saya akan mempresentasikan tentang merit based pay penggajian berdasarkan kompetensi. Ya, di sini pengertian merit pay, kata merit berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti jasa, manfaat, serta prestasi. Dengan demikian, merit pay merupakan pembayaran imbalan reward yang dikaitkan dengan jasa atau prestasi kerja seseorang atau manfaat yang telah diberikan karyawan kepada organisasi. Secara sederhana, konsep merit pay merupakan sistem pembayaran yang mengkaitkan imbalan reward dengan prestasi kerja karyawan. Manfaat merit pay terbukti meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi yang tinggi bagi produktivitas. Kebanyakan praktisi dan akademis setuju bahwa secara teori merit pay merupakan ide yang baik. Dalam bukunya Budi Sujipto 2002-2023, saya mengambil manfaat merit pay dari salah satu pandangan yang digunakan secara luar berkaitan dengan eksistensi teori. Merit pay memiliki manfaat diantaranya: 1. Mendorong tingkat rata-rata motivasi kerja di individu, meningkatkan pencapaian yang berorientasi individual, mempertahankan penilaian yang tinggi bagi karyawan yang memiliki kinerja tinggi. Komplement dalam bukunya Budi Sujipto 2002-2023. Faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya merit pay. Faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan merit pay adalah sebagai berikut. 1. Hubungan antara kinerja dan imbalan sangat lemah. 2. Besar insentif imbalan yang ditawarkan terlampau rendah. 3. Serikat pekerja mempengaruhi keputusan penetapan gaji. 4. Supervisor seringkali menolak penilaian prestasi kerja sebab hanya sedikit supervisor yang terlatih bisa menerimanya dan dengan sedikit kemungkinan menciptakan masalah baru. Timbul permasalahan antuitas karena pada saat pembayaran merit pay berdasarkan kinerja yang lalu dan memungkinkan individu yang sebelumnya produktif menjadi merosot untuk beberapa tahun dan tetap dengan gaji yang tinggi. Indikator merit pay menurut Henry Shimamura 2008, indikator yang mempengaruhi penerapan merit pay adalah 9, tetapi saya menyebut hanya 4 saja adalah sebagai berikut. 1. Standar kinerja yang tinggi. Standar kinerja yang tinggi dilakukan karena pengharapan yang rendah cenderung menjadi pemenuh ramalan sendiri dan puncak prestasi jarang dihasilkan dari penghargaan yang sedang-sedang saja. Sistem penilaian kinerja mengembangkan sistem penilaian kinerja yang akurat dan memiliki fokus kepada kriteria yang berorientasi pada hasil dan spesifik pekerjaan. 3. Melatih pemimpin dan mekanisme penilaian kinerja. Melatih pemimpin dan mekanisme penilaian kerja dan dalam seni pemberian umpan balik kepada bawahan, sedangkan kinerja yang tidak efektif harus dikelola secara efektif. Memberikan imbalan dengan kinerja secara erat, imbalan dan kinerja serta menggunakan pilihan kinerja semi tahunan untuk memberikan atau menolak tingkatan merit pay. Ujian merit basic pay menurut Haron 2009, tujuan organisasi memberikan merit pay adalah 1. Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan karena sistem penghargaan yang berupa bonus, insentif, hadiah ataupun namanya dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mempertahankan karyawan yang kompeten bertahan di perusahaan dengan merencanakan imbalan yang baik dengan memberikan reward terhadap karyawan yang berprestasi akan berdampak pada kepuasan kerja karyawan sehingga mereka tidak berupaya untuk keluar dari perusahaan dan bertahan bekerja di bulan tersebut. Pelaksanaan merit based pay. Rencana merit pay merupakan prosedur untuk membedakan yang didasarkan pada kinerja, yakni sistem kompensasi yang diberikan karyawan didasarkan kepada individual atau gaji yang diukur melebihi produk tertentu. Ada 3 elemen yang harus saling terkait agar penerapan merit pay efektif. 1. Manajemen. 2. Menilai kinerja dan karyawan. Keuntungan dan kerugian merit pay. 1. Merupakan membayar mati pengusaha membandingkan antara kinerja karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dan memberi penghargaan atas kinerja para pemain yang lebih tinggi. 2. Merit membayar tidak seperti pembagian keuntungan atau skema pembayaran bonus serupa, memungkinkan perusahaan untuk membedakan antara kinerja perusahaan secara keseluruhan dan kinerja individu.
Merit pembayar juga menyediakan kendaraan bagi atasan untuk menggali kinerja individu secara satu kali. Kerugian dalam pemberian merit pay adalah satu, tidak mungkin dengan akurasi 100% untuk membedakan kinerja berbagai karyawan untuk menentukan siapa yang paling layak mendapat imbalan kerja. Dua, jumlah waktu dan energi yang diinvestasikan oleh organisasi dalam upaya untuk membuat kinerja dapat diukur untuk gaji pantas, termasuk mengembangkan kompensasi, pengukuran garis dasar untuk kinerja dan sebagainya lebih baik digunakan untuk memberikan layanan bagi pelanggan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awesome.